Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kau percaya Tuhan, Kau yang membela umat pilihan-Mu. Engkau yang sedang bekerja dengan caramu, membuat umat pilihan-Mu memilih Yesus Tuhan. Pertobatan harus terjadi, lawatan buat bangsa pilihan. Rekayasa dan paksakan Tuhan, supaya mereka percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau Tuhan yang kendalikan segala sesuatu. Engkau sedang atur yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sebelum saya sampaikan sesuatu, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga berterima kasih untuk waktu anak saya menikah. Kepada Ibu In dan semua orang Mahanaim. Tapi saya juga minta maaf saudara, ini harus pengakuan dosa. Saya tidak bisa mengundang banyak orang saudara. Bapak Ibu bisa bayangin waktu saya menikah 1991, itu yang datang 1.000 orang saudara. 1991. Teman saya belum sebanyak ini saudara. Itu sampai saya buat jam 5, jam 6, 6, 7, 7, 8 malam. Dibuat 3 shift. Dan yang kemarin cukup membingungkan saya saudara. Awalnya kami mau buat 2 hari, Jumat dan Sabtu. Jumat 1.000, Sabtu 1.000. Sejak September kami tahu saudara siapa pasangan hidup dari Vincent. Kami memutuskan sebetulnya April. Tapi waktu itu HT mendapat sebuah pengertian tentang angka 4. Sehingga berubah jadi Februari. Kami nggak tahu kalau Februari itu pas bulan puasa, nggak tahu saudara. Dan ada banyak yang memberi masukan untuk tidak mencolok. Akhirnya dibuat 1 hari. 1 hari juga bingung Jumat atau Sabtu. Vincent bilang, "Pak, kalau Sabtu Mami In pasti gak bisa datang." Jadi dibuatlah Jumat saudara. Loh, ya saudara, anggap aja hadir. Nanti besok Minggu saya mau share tentang jodoh saudara. Jodoh yang dari Tuhan dihancin. Yang seperti apa itu gak mudah saudara. Saya baru ingat dulu Kong Yusak bilang manusia itu punya free will. Kita tuh bisa menolak, bisa iya apa yang Tuhan sediakan. Jadi ini anugerah Tuhan sungguh ajaib. Akhirnya Vincent bilang, "Pak, hari Jumat." Saya bilang, "Vin, kalau Jumat itu lebih sulit tuh orang datang." Ya, demi Ibu In tercinta. Pilih hari Jumat saudara. Dan saya bersyukur itu hari yang luar biasa.
Cuaca saudara Tuhan kendalikan sangat ajaib. Waktu Jumat sore pas mau resepsi, teman-teman dari Tegal itu mau masuk Parakan, hujan gede sekali. Mereka sudah berpikir, waduh gimana buat Temanggung. Mau masuk Temanggung saudara, itu tidak ada hujan sama sekali. Ya, ada banyak orang salah ngerti, wah Pak Petrus ini sangat eksklusif. Tidak saudara, tidak mudah. Tapi saya bersyukur doa-doa saudara walaupun sudah tidak datang. Bukan cuma sini loh ya, tempat Ibu Nani juga. Ibu Nani bilang, Pet, si A, si B, si C, si D kok gak diundang saudara. Saya bilang memang semua tidak saya undang. Hanya wakil dari Mannheim sekian, wakil dari Sion sekian, wakil dari AOC sekian. Ya, sangat tidak mudah, tapi saya bersyukur saudara. Itu hari yang ajaib, saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema, yaitu genaplah firman-Nya. Sebelum khotbah disampaikan, saya minta tolong ditampilkan dulu 2 Tawarikh 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Saudara baca di Alkitab, banyak sekali sebuah ayat yang mengatakan genaplah firman Tuhan. Hampir semuanya ditulis di kitab Perjanjian Baru. Tapi saya lihat nih ada satu ayat di Perjanjian Lama, ditulis genaplah firman. Dan saudara, kita percaya hari-hari ini kita sedang melihat semua kegenapan firman. Yang percaya katakan. Yang jadi masalah, sebetulnya kalau Anda merenungkan, ada 2 bagian penting kegenapan firman. Yang pertama yang betul-betul rencana Tuhan yang terbaik. Yang pertama adalah kegenapan firman untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi juga ada kegenapan firman yang sebetulnya tidak enak buat hati Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita belajar pagi ini saudara. Saya mau beri contoh. Matius 1, 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini sebuah penggenapan firman yang ajaib. Saya beri contoh beberapa lagi. Genaplah firman-Nya. Ya, saya mau beri kesimpulan dulu. Penggenapan firman itu ada 2 sisi saudara. Sisi yang memuliakan Tuhan, sisi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kedua sisi yang tidak baik. Jadi kalau kita berdoa, kita nyanyi jadi penggenap firman, harus memperhatikan sungguh. Menggenapi firman yang mana? Yang memuliakan Tuhan atau sebaliknya? Itu beda loh saudara. Ini jarang orang perhatikan. Kita hanya berdoa, Tuhan genapi firman-Mu, genapi firman-Mu. Genapi yang seperti apa? Kenapa kita tadi doa saudara? Kenapa kita tadi doper? Supaya yang tidak baik tidak terjadi buat bangsa Israel. Supaya yang tidak baik tidak terjadi buat kita Israel yang rohani. Jadi semua itu perlu dengan pengertian. Ya, kalau tidak, kita hanya minta genapi firman, genapi firman. Saudara nggak tahu firman yang mana yang saudara rindu genapi. Ya, next. Ini contoh yang tidak baik saudara. Bapak Ibu,
Coba kalau Anda ngobrol ya sama orang Israel yang jasmani. Dulu beberapa kali saya ngobrol dengan local guide. Saya kan aneh gitu, kenapa ini local guide ngomong tentang Tuhan Yesus begitu lancarnya. Ayat-ayat sangat hafal. Kenapa tidak mau percaya Tuhan Yesus? Salah satu penyebabnya ayat ini, saudara. Mereka bilang, kenapa kalau juru selamat datang, buktinya waktu itu ada banyak orang mati. Nah, saudara, saya tuh bersyukur saya banyak ditambah kenal teman-teman. Ya, teman ini pun saya nggak undang, sudah waktu kemarin anak saya nikah. Beliau menjelaskan Yesaya 60 itu sebetulnya buat bangsa Israel. Bukan untuk kita. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang yang pertama kali, Israel tidak bangkit. Saudara. Tuhan sudah bilang bangkit jadi terang sebab kegelapan datang. Tuhan tahu bakal ada Herodes. Ada spirit Herodes. Tapi Israel tidak bangkit. Hanas dan Kayafas sebagai imam besar yang tinggal di bait Allah. Hatinya tidak di bait Allah. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau Anda perhatikan zaman itu ya, Hanas dan Kayafas itu kerjaannya apa? Menghakimi. Menilai orang ada masalah, dia cuma menghakimi yang benar A atau B. Tinggal di bait Allah, tapi hatinya tidak di bait Allah. Terpaksa Tuhan bangkitkan Yohanes Baptis. Yohanes Pembaptis sebetulnya nggak siap, saudara. Kita bisa lihat buktinya di mana? Waktu Yohanes Pembaptis di penjara. Begitu dia di penjara, dia sungguh ragu akan Yesus. Jadi penggenap firman itu hati-hati, saudara. Kita harus pilih yang mana. Ini satu bukti loh. Bapak Ibu coba cek punya teman-teman yang Israel yang local guide tanya. Kenapa kamu tidak percaya? Saya heran waktu itu. Ada 3 orang, jawaban yang pertama salah satu yang sama adalah, dengan demi genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama. Tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini kematian bayi-bayi, saudara. Bukan Tuhan ingin seperti itu. Yang terjadi buat Yudas, Tuhan tidak pengen Yudas itu masuk penjara, masuk neraka, tidak, saudara. Semua adalah Tuhan dengan manusia. Kita punya prinsip 99% Tuhan, tapi 1% kita tuh hati-hati, saudara. Jangan sekedar. Dan ini yang menyebabkan saya bilang, kenapa? Kalau Yesus juru selamat, kenapa banyak anak-anak mati? Bapak Ibu, kalau kita membaca cuman begini ya, tapi kalau kita lihat ya, anak-anak meninggal itu menyakitkan loh, saudara. Bukan 1-2 orang loh. Ini sejarah, saudara. Masalahnya sepele. Israel tidak bangkit dan menjadi terang. Hanas dan Kayafas tidak bertanggung jawab. Saudara tahu, kemarin ada yang tanya, Pak, Bahtera itu mulai kapan? Saya cerita, saudara. Kenapa Bahtera dibangun Tuhan? Karena ada, saya nggak menghakimi, karena ada orang-orang Kristen yang tidak melakukan bagiannya. Tidak semua orang, saudara, bisa seperti kita. Saya bersyukur ada pendeta, saudara, hamba Tuhan, teman baik saya. Dia ngomong, apa yang saya buat, kamu Bahtera gak bisa buat. Apa yang Bahtera buat, saya tidak bisa buat. Artinya apa? Kita punya bagian masing-masing, saudara. Kita bersyukur kita bisa lakukan seperti doa tadi. Menahan semua yang bukan dari Tuhan. Dan ada ayatnya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak. Yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku. Saudara, ini kematian Yudas. Jangan pikir, oh Tuhan tuh seneng loh Yudas mati. Tuhan seneng loh Yudas seperti itu. Tidak, saudara.
Ayat ini tidak ditujukan untuk Yudas. Tapi pilihan Yudas yang tidak mau ikut apa yang Tuhan mau. Pilihan Yudas yang tidak mau bertobat yang membuat ini terjadi. Next. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, ia akan disebut orang Nazaret. Ini saudara, penggenapan yang luar biasa loh. Kemanusiaan Yesus yang ajaib. Dari Allah jadi anak tukang kayu yang bisa mengerti kehidupan manusia. Penggenapan kerendahan hati. Jadi tidak semua firman digenapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi setiap kita harus betul-betul waspada, saudara. Apa yang harus kita lakukan? 1%-nya seperti apa? Next. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia menjadi penggenap untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan, saudara, kita ini sudah terus melakukan apa yang kita harus lakukan. Alkitab berkata akhir sesuatu hal lebih penting dari awalnya. Jadi kita harus waspada, bijaksana. Perhatikan langkah-langkah hidup kita, saudara. Apakah kita sedang menggenapi firman yang memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya? Next. Saya akan sebuah kisah ini menarik, saudara. Kemarin saya bertemu dengan seorang arkeolog dan saya, jadi ada 2 bukti, satu ahli sejarah dan satu arkeolog. Saya menanyakan tentang perjalanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Dan anaknya ada dekatnya. Tuhan pesannya apa? Lepaskanlah keledai itu. Dan bawalah keduanya kepadaku. Saudara, saya ini sedang merenungkan. Ada hal-hal yang dilakukan Tuhan itu kadang-kadang gak lazim. Minggu kemarin saya menyampaikan, sudah, nanti Anda perhatiin ya. Pada waktu Yesus duduk menghadap tempat persembahan, peti persembahan. Itu gak lazim loh, saudara. Saya sudah cek sama ahli sejarah. Itu betul-betul waktu itu dilakukan. Dia duduk di depannya dan memperhatikan setiap orang yang memberi persembahan. Itu gak enak loh dilihatnya, saudara. Coba nanti kalau persembahan ibuin suruh duduk, ngeliatin, saudara. Itu semua ada maksud. Demikian juga ini, saudara. Mengapa pada waktu itu posisi Tuhan sebetulnya lebih dekat di rumah Lazarus, Marta dan Maria di Betfage. Anda semua sudah pernah ke Israel, dari Betfage turun sedikit, maju sedikit ke barat itu adalah Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun turun Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani baru Golden Gate. Itu sebuah garis, saudara. Nah, mengapa Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergi ke kampung depanmu. Kamu segera menemukan keledai betina tertambat. Tuhan bilang, lepaskan keledai itu.
Saudara, saya tanya kepada ahli sejarah dan arkeolog kemarin, di zaman itu ada 2 binatang sebetulnya yang bisa dipakai. Unta dan keledai. Logikanya saudara, perjalanan itu turun. Kalau Anda perhatiin ya, dari Bukit Zaitun, dari zaman dulu itu sudah ada jalan ke kanan dan ke kiri. Tapi pada waktu itu Yesus memilih jalan yang terjal, saudara. Ini aneh. Lebih kuat unta kakinya daripada keledai. Mengapa Tuhan pilih keledai? Kalau saudara dengar khotbah saya tentang Isakar, ini betul-betul penggenapan Yesaya 60, saudara. Tuhan akan pindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi ternyata gak mudah, saudara. Yang saya khotbahkan kemarin itu, kenapa Yesus memperhatikan? Bukan kepo, saudara. Karena memang Tuhan sedang memperhatikan hati setiap kita. Hati bendaharanya. Hati orang yang bisa dipercaya. Dan Tuhan ngomong jelas, seekor keledai tertambat, saudara. Sebetulnya kita ini banyak yang tertambat, ada banyak kita yang terikat, banyak kelemahan. Tuhan sedang melepaskan semua kelemahan-kelemahan kita. Next. Nah, ini perjalanan yang menarik, saudara. Mengapa dari Betfage, ya, itu Tuhan tidak mencari jalan, padahal di zaman dulu ada jalan ke kanan dan ke kiri untuk menuju Bait Allah. Kan waktu naik keledai itu kan perjalanannya masuk ke Bait Allah. Banyak jalan ke kanan dan kiri yang landai, yang tidak menukik, saudara. Tapi Tuhan pilih jalan yang menukik. Saudara, hari-hari ini kuncinya adalah rendah hati. Rendah hati itu enggak mudah, saudara. Mudah diucapkan. Kenapa saya sampai sekarang sering dengerin khotbahnya Kong Yusak? Keluarga besar saya, saudara. Sampai seminggu sekali itu kami munculkan satu ucapan yang mudah diucapkan. Rendah hati. Itu tidak mudah, saudara, dipraktekkan. Sungguh. Tuhan pilih jalan yang menukik. Ada jalan landai ke kanan dan ke kiri. Jalan yang tidak biasa yang Tuhan pilih. Dari Bukit Zaitun sampai ke Getsemani. Itu turun menukik, saudara. Hari-hari ini mungkin kita sedang melihat ada jalan-jalan yang menukik. Jangan salah paham. Tuhan sedang membuat kita rendah hati. Yang mengerti katakan. Sementara, saudara. Sebab dari Getsemani turun lagi untuk masuk ke Golden Gate, itu akan naik. Ada waktu yang paling tepat bagaimana Tuhan merendahkan kita. Tapi ada waktu yang tepat juga Tuhan membawa kita masuk ke Golden Gate. Yang mengerti katakan, ini sudah. Next. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi, jawab, supaya genaplah firman. Yang disampaikan oleh Nabi katakan kepada Putri Sion, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai yang beban yang mudah. Saudara, Tuhan sedang cari keledai-keledainya
Yang dunia menganggap kita tuh bodoh, saudara. Kalau ngomong keledai konotasinya bodoh. Kita jangan dengar apa kata dunia. Kita dengar apa kata Tuhan. Halo? Keledai yang tertambat. Kita dilepaskan dari banyak kelemahan, saudara. Saya mau ingatkan ini, saudara. Jangan kita bermain-main dengan kelemahan kita. Kalau kita sudah dilepaskan, jangan kembali kepada kubangan yang lama. Saya bersyukur bahwa waktu lalu saya ketemu teman. Zaman saya sering jadi penginjil di Jakarta, saudara. Zaman itu, waduh, saya masih muda. Saya sudah punya mobil Honda Accord tahun 80, saudara. Masih ganteng. Loh, kok gak percaya sih kamu? Wah, iya, bekas-bekas ya, Pak. Wah, sekarang lebih ganteng. Begitu mudahnya untuk saya jatuh dalam dosa, saudara. Sungguh. Kalau Bapak Ibu ada yang ingat waktu itu, ada persekutuan doa, Yasdi namanya. Saya kemarin ngobrol sama Lea, sama Lani, Robert. Waktu itu ada teman namanya Rudi Salam, kakak dari Roy Martin. Sudah ada berapa perempuan yang diapain sama saya aja, mereka mau. Saya sudah pernah pergi, saudara, ke hotel makan bersama. Sangat mudah untuk saya jatuh. Tapi anugerahnya ajaib, saudara. Sungguh. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau hidup seperti dulu. Aku gak mau jatuh seperti dulu. Aku sudah jadi penginjil, aku gak mau menyakitkan. Aku mau hidupku memuliakan Tuhan. Sangat mudah, saudara. Kenapa Tuhan pindahkan saya ke Temanggung? Ya karena itu. Kalau gak hilang saya, saudara. Maka dari itu setiap kita sudah engkau keledai yang sudah dilepaskan. Jangan bermain-main dengan dosa. Next. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kedua mereka. Inilah 1% kita. Lakukan bagian kita tanpa menilai orang lain. Lakukan bagian kita tanpa menjelekan yang lain. Lakukan bagian kita tanpa menimbang yang lain. Fokus saja, saudara. Fokus saja. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan yang ajaib, katakan, Yesus pun naik ke atasnya. Kalau Tuhan yang menunggang hidup kita, percayalah saudara, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Kemarin kami liburan ke Jepang. Banyak orang yang lihat di foto. Mereka bilang, oh Bapak pergi bareng sama Ibu Nani ya? Saya bilang tidak. Oh janjian ya, bisa ketemu saudara. Saya bilang enggak. Ya. Dalam hidup ini saudara harus percaya ada divine connection. Amin. Saudara akan merasakan divine connection. Kalau engkau dan saya, segala sesuatu belajar saudara. Lakukan bagian kita tanpa memikirkan yang lain. Artinya jangan pertimbangan-pertimbangan manusia. Lakukan bagian kita. Nanti saudara akan melihat Yesus menaiki. Tuhan yang kendalikan hidup kita. Tuhan yang atur yang terbaik yang terjadi buat kita. Tuhan yang atur yang terbaik buat Indonesia. Amin. Kalau ada 1% ini saudara.
yang melakukan bagian kita dengan sepenuh hati. Next. Nah, ini yang menarik saudara. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya, menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Saudara, orang banyak yang sangat besar. Siapakah mereka? Dan di manakah posisi mereka? Next. Ini menarik saudara, perhatiin ya. Orang banyak yang berjalan, ada dua generasi. Di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Saudara dan saya adalah generasi di belakang Yesus. Zaman itu mereka di depan Yesus. Mereka menghamparkan pakaian apa saja yang gak lazim saudara. Hanya ingin memuliakan Tuhan. Hanya menyambut kedatangan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menyambut kedatangan yang kedua. Kita adalah generasi di belakang Yesus yang berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah sejumlah orang banyak saudara, yang tidak terhitung. Di zaman kita betul-betul tidak terhitung. Kita akan lihat lawatan terbesar terjadi. Yang sepakat katakan, yang akan masuk bersama kedatangan Tuhan. Nah, ini yang saya mau kita merenungkan bersama-sama saudara. Siapakah saudara, apakah sudah menyiapkan diri menjadi generasi di belakang Yesus untuk berjalan bersama Tuhan? Saudara, kita akan lihat teriakan yang ajaib akhir zaman ini. Kita akan melihat diberkatilah Yesus, diberkatilah Tuhan, diberkatilah Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi saya mau beritahu saudara, pengangkatan tidak lama lagi, pasti terjadi saudara. Kita tahan semua yang bukan dari Tuhan, supaya yang terbaik yang dari Tuhan terjadi atas kita. Next. Tidak ada pilihan, ini memang sebuah garis saudara. Mengapa Tuhan memilih waktu itu jalan yang menukik? Karena memang ini sebuah destiny yang tidak bisa tidak saudara. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ini garis linear yang gak bisa tidak saudara. Memang Tuhan menunggu Indonesia. Tuhan sedang menunggu kita saudara untuk bergerak seperti yang Tuhan mau. Yang 1% tapi fokus. Betfage adalah tempat Marta, Maria dan Lazarus saudara. Tuhan Yesus sering tinggal di situ. Ajaib. Pada waktu di tempat itu dia bilang, aku minta keledai. Sekali lagi, tidak memilih ke kanan dan ke kiri, tapi jalan menukik. Tuhan sedang merendahkan kita. Kita harus akui semua yang kita lakukan hanya anugerah Tuhan. Engkau selalu berkata semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Yang sepakat katakan, next. Saudara mau tidak mau ya, ini kalau kita sudah tahu dari Golden Gate adalah Indonesia. Paling timur dari Golden Gate adalah Indonesia. Dan dari sini Tuhan berkata seperti kilat memancar. Dengan cepat Tuhan akan bergerak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Next. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu bernyaut, inilah Nabi Yesus di Nazaret di Galilea. Ini 2000 tahun yang lalu. Untuk sekarang, orang banyak akan menyaut, Yesus adalah juru selamat dan satu-satunya Tuhan. Yang sepakat katakan, ini suara yang akan muncul saudara. Next.
Saudara, saya bersyukur ya, kemarin kami ada di sini. Ya, banyak dari teman-teman Mahanaim yang sampai masuk ke Gaza, saya tidak masuk. Tapi kami ada di kota Sderot. Saudara, saya bersyukur. Sebetulnya saya juga ragu mau berangkat atau tidak. Pada waktu kami berdoa, saya kenal istri saya, saudara. Saya belajar menilai, artinya kalau menyampaikan firman, terbawa perasaan atau tidak, kita kan sudah biasa kumpul, sudah tahu. Tahu-tahu Tuhan berkata, nanti di tempat ini aku sediakan ini. Nanti di tempat itu aku sediakan itu. Wah, saya kaget. Saya ingat Paulus. Waktu Paulus di kapal, dia terombang-ambing, Tuhan ngomong apa? Kamu nanti bakal ketemu Kaisar. Dengan Tuhan berkata ketemu Kaisar berarti selamat. Nangkap Bapak Ibu? Pada waktu Tuhan berkata nanti di tempat ini aku mau sediakan ini. Di tempat ini aku berikan. Wah, saya percaya berarti aku ke Israel. Yang kedua saya minta, saya bilang Tuhan teguhkan aku satu. Ada hamba Tuhan barusan balik bulan yang lalu. Saya Februari, dia Januari, saudara. Pas dia pelayanan di tempat saya tanya, Pak, aman gak Israel? Lihat dulu. Saya coba lihat itinerary-nya Bapak. Waktu saya tunjukin, dia cuma satu. Jangan ke Mount Hermon. Tapi kalau mau ke Gaza, aman. Saya kaget, saudara. Oh ya? Karena beliau khotbah beberapa kali di Gaza. Khotbah di Syria, gereja Syria. Khotbah di gereja di Libanon. Jadi dapat informasinya cukup lengkap. Kalau dapat media dari kita, seringkali kita ketakutan sudah. Dia bilang aman Pak. Jadi waktu di bus, mau saya bilang, Bapak mau ke Gaza? Mau, saya bilang gitu. Tapi Bapak dulu tanya ke orang-orang di bus, mau enggak? Atau siapa yang mau ikut Pak Petrus Hadi ke Gaza? Mereka semua bilang, mau. Waduh, saya yang takut, saudara. Nah, saya ada di sini, 3 kilometer dari Gaza, kami berdoa di sana. Dan kami melihat Tuhan sungguh ajaib. Next. Ini kota Sderot, kami datang, semua berjalan dengan lancar, ya ramai. Next. Belum pernah saudara sebelum terjadi hari ini, tiap hari, hujan pun orang Israel berdoa. Sejak peristiwa 7 Oktober. Kita bus berhenti di mana saudara untuk biasa Indonesia pipis time. Lihat anak-anak muda baca Alkitab. Itu dulunya gak ada, saudara jarang. Sejak 7 Oktober. Jangan menunggu kita mengalami hal yang tidak baik saudara. Kita duluan lakukan yang terbaik yang bagi Tuhan. Next. Saya ketemu saudara, makanya ini ajaib. Saya gak janjian dengan Pak Bambang Nursena. Dia keluar dari rumah makan, saya mau masuk rumah makan. Tujuannya beda. Saya ke Yerusalem dulu, dia ke Tiberias. Makanya percayalah Tuhan itu kalau mau ngatur segala sesuatu bisa terjadi. Ya ini ahli sejarah. Saya ketemu di Haifa. Next. Ini ya, saudara perjalanan yang ajaib ya. Ini di Obed-Edom sudah tahu ya. Kita semua kayak raja, pilih yang tempat yang terbaik karena sepi semua saudara. Ya, kita adalah rombongan Indonesia kedua, yang pertama Pak Bambang, kedua kita. Saya hampir tidak jadi karena ada anak kecil yang pentahiran, saya jadi ikut. Dingin banget saudara. Semua kita dapat tempat yang terbaik. Yang zaman dulu nggak boleh. Ini James Bond, sudah tahu kenal ya. Ini saya kaget, ada orang Magelang. Katanya ngambang, waduh saya di mana tuh? Ternyata di Laut Mati. Kita semua dapat tempat yang terbaik ya. Kita jalan ke Mahane.
Ini ketemu rombongan dari Perancis. Saya beli jaket IDF. Ini gara-gara anak ini, saudara. 1,5 tahun pentahiran jadi saya malu. Ini paling ganteng sedunia, saudara. James Bond, James Bond. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang ajaib hari-hari ini. Yuk kita sembah Tuhan.